Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa Dua People, selamat datang di podcast kami, podcast tanpa nama. Podcast tanpa nama, perkenalkan saya Dwi. Hari ini kita mau ngobrol tentang tema yang sedang akan bergulir dalam waktu tidak lama lagi, yaitu tema Sumpah Pemuda. Ya, kita bahas bagaimana Sumpah Pemuda ini bisa kita hidupkan di era modern, terutama di Kecamatan Kelapa Dua. Saya nggak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kita semua salah satu narasumber, salah satu pemuda yang ada di Kecamatan Kelapa Dua, yaitu Mas Tio. Ya, gimana Mas Tio? Halo, Kelapa Dua People ya sebenarnya. Kelapa Dua People, alhamdulillah ini datang ke podcast pertama Madwi dan preparation cukup lumayan panjang. Perkenalkan, nama saya Tio Karisma Yunanto. Saya juga warga Kelapa Dua. Kebetulan saya tinggal di Bojongnangka. Bojongnangka ya? Iya, Oh ya. Bojongnangka. Lahir di Kodar. Oh, berarti Tangerang lah ya. Iya. Betul. Ini temanya Sumpah Pemuda ya Pak. Sumpah Pemuda. Berarti kita di sini harus tahu nih perjuangan para pahlawan kayak Sumpah Pemuda ini apa ya? Ya, jadi terkait Sumpah Pemuda nih, menurut Mas Tio nih, sebelum kita ke tema Sumpah Pemuda, sebenarnya Mas Tio ini sekarang aktivitasnya apa aja nih, kesehariannya, biar teman-teman tahu, biar teman-teman kenal. Saya videographer plus content creator, di sini juga entrepreneur Pak. Saya punya satu resto di rumah, itu warung steak. Oh, alhamdulillah, keren. Berarti Mas Tio ini karakternya entrepreneur ya, maksudnya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukannya menjadi karyawan ya. Ya, jadi keren banget ini identik dengan tema Sumpah Pemuda ya. Jadi pemuda harus aktif. Ya. Jadi 28 Oktober 1928 itu kan momen bersejarah banget ya. Jadi menurut Mas Tio nih, gimana makna Sumpah Pemuda di kondisi saat ini, yang saat ini identik dengan era digital? Menurut Mas Tio gimana sudut pandangnya? Kalau dari perkembangan zaman, sekarang akses informasi banyak banget. Iya. Informasi banyak dan instan. Tapi yang saya khawatirin adab nih Pak. Adab. Iya. Oh, adab. Iya. Adab ya. Lagi kemarin banyak isu yang anak sekolah udah ngerokok. Aduh. Gitu kan. Jadi sumpah. Oh, yang viral di sana. Iya, gerakan pemuda yang harusnya kata Soekarno itu kan 10 pemuda mengubah negara ya. Iya. Gitu. Ini kayak adabnya malah makin berkurang kan, seperti itu. Gitu itu pandangan saya terkait pemuda, atau karena mungkin akses informasinya mudah dijangkau, jadi mereka ya sudahlah apa-apa. Iya. Jadi menurut Mas Tio memang kalau dulu kan pemuda itu ya era perjuangan mungkin ya. Sumpah Pemuda ini era perjuangan. Nah, sekarang kita era digitalisasi, ternyata banyak tantangan ya. Betul. Dalam hal ini bisa mendegradasi adab kita, karena adab itu kan sebuah nilai ya. Betul. Sebuah value yang identik dengan sebuah budaya. Nah, nanti menurut Mas Tio itu tadi yang buruknya itu ada kisah masih sekolah udah merokok dan lain-lain, walaupun kondisi saat ini banyak juga perokok yang sukses. Iya. Kan begitu ya. Secara agama juga kan rokok tidak haram. Jadi menurut Mas Tio ini harapannya ingin seperti apa kondisi dari idealnya, agar sekarang ini kita dengan era digital kita bisa menjadi pemuda yang ideal dalam hal kita bisa berinovasi, kita bisa memiliki ide yang menunjukkan sebuah kemajuan, tapi adab tetap dipegang erat. Saya pernah dengar kata-kata yang saya nonton video Instagram Bapak nih, yang terkait kalau menggunakan HP kalau bisa lebih positif. Iya.
Jadi anak-anak muda kalau bisa menggunakan HP itu berlari ke bisnis, atau dia membuat sebuah foto dijual ke internet, akses internet. Jadi kan positif, Iya. sedikit-sedikit aksesnya yang hal-hal negatif Iya. dulu kayak gitu. Ya itu sih paling dari UMKM, dari kesenian, dan saya juga berharap dari pemerintahan kecamatan juga disupport nih pemuda-pemuda, apalagi kecamatan Kelapa II kan demografinya sedikit ke kota-kotaan ya, Iya. Pak, ya. Bukan sedikit sih, banyak. Kompleks semua kita, orang perumahan di kita. Ya, jadi UMKM kita, tahu saya Kelapa II UMKM-nya udah banyak banget yang Iya. digital. Sebenarnya Heeh. ya memang itu sebuah keniscayaan. Kita memang ya, saya sering bilang kita menjadi orang yang sudah menggunakan smartphone. Harusnya kita bisa menjadi smart people ya. Betul. Salah satu ciri orang smart kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Mm-mm. Ya kita lihat handphone ini kan sebenarnya sebuah tools, Betul. sebuah alat ya. Tergantung kitanya nih mau dimanfaatkan tadi seperti Mas Tio sampaikan untuk hal yang positif atau untuk Hal yang negatif. hal yang negatif. Tadi Mas Tio menyampaikan bahwa banyak hal ternyata kita bisa punya ide, ada modal, proses marketing sekarang udah bisa lewat online dan lain-lain. Sebenarnya UMKM juga sudah banyak yang digitalisasi, tapi memang kita banyak keterbatasan karena kalau lihat sekarang kita sih semua UMKM itu sebenarnya banyak, cuman kategori UMKM yang memang sudah ideal itu seperti apa? Sampai sekarang sih saya sebagai pribadi juga belum menemukan sebenarnya UMKM itu seperti apa sih, dan gambaran UMKM itu sebenarnya usahanya seperti apa. Apakah dilihat dari modalnya, dilihat dari asetnya, atau dilihat dari omsetnya. Karena selain itu juga administrasi apa yang harus dipenuhi oleh seorang UMKM. Misalkan, oh dia harus punya sertifikasi halal, oh dia harus punya PMB gitu. PBG, NIB, bla bla bla. Oh dia harus punya rekomendasi dari instansi terkait, misalkan dalam hal packagingnya, terus juga dari Balai POM. Itu memang masih PR kita bersama. Jadi banyak UMKM itu yang bergerak ya hanya sebatas punya produk, jualan, Ya. tapi nggak mau naik kelas dalam hal ya puas dengan kondisi saat ini. Harusnya kan kalau kita mau berkembang lengkapi dengan administrasi, ya syukur-syukur kita nanti kan bisa punya produk yang memang yang tadinya omsetnya kecil, karena kita tertib administrasi mungkin bisa go internasional kan begitu. Nah itu memang kalau dari sisi saya. Jadi kalau menurut Mas Tio, sekarang ini kan kita Sumpah Pemuda juga kita melihat masih banyak kejadian itu perkelahian ya. Iya. Perkelahian antar kita tawuran suka ada tuh oknum. Sebenarnya menurut Mas Tio ini kan jarak kita jauh ya. Mungkin kalau Mas Tio kenanya gen Masih satu kayak milenial. milenial. Jadi apa sih yang membuat mereka itu kok berpikir tawuran lah, apa gitu? Menurut Mas Tio tuh apa kira-kira itu? Mungkin masa pubertas mereka ingin ini, Pak, mencari nama kali ya. Ke teman-teman bahwasanya saya hebat. Padahal kan itu cuma pujian semata ya, Pak ya. Iya. Saya hebat, mau jadi apa juga tetap aja kita begini-gini aja. Iya. Jadi itu buat saya teman-teman Kelapa II People, alhamdulillah Kelapa II People mungkin jauh dari tawuran ya, Pak. Iya. Buat teman-teman anak-anak muda jangan sampai ketahuan. Kenapa? Karena nanti di umur-umur pas produktif kita kalian rasa mereka harusnya masa muda dipakai untuk belajar kegiatan positif, jadi menyesal, harusnya begitu. Iya, jadi memang kunci kita tumbuh itu kan sebenarnya kita melihatnya dari ini ya, membangun karakter ya. Betul, saya merasakan bahwasanya nggak selamanya kesuksesan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang pintar, gitu kan? Tapi ternyata kesuksesan itu dimiliki oleh mereka yang punya karakter tanggung jawab, disiplin, terutama karakter kita bisa bersinergi, networking ya, jaringan networking. Karena tadi betul seperti saya Mas Tio, kita tawuran hanya peristiwa aja paling lama
setengah jam, Iya. hanya ingin dapat kategori hebat, tapi habis itu nggak punya masa depan berpuluh-puluh tahun, kita sulit berkembang karena kita udah akan dicap oleh lingkungan, oleh masyarakat bahwa kita itu orang yang Negatif ya, Pak. negatif. Akhirnya tidak akan ada orang yang mau support kita ketika kita punya niatan baik, Iya. ya kan? Heeh. Karena keburu dicap sama orang. Jadi sekarang udah bukan eranya seperti itu sih sebenarnya. Saya juga melihat dulu, mungkin Mas Tio juga sama lah. Saya dulu adalah teman-teman sekolah tuh. Mm. Ya kita kan dulu sekolah itu kan masa-masa kita menjelajah ya. Mm. Kita melihat tuh kalau bisa ulangan lah, kalau bahasa kita dulu ada ulangan. Suka ada orang yang pintar itu, dia kalau ditanya jawabannya nomor 5 apa sih jawabannya gitu kan, ditanya sama teman-teman kiri kanan belakang gitu kan, kalau kita duduk kan satu orang satu meja biasanya, Betul. satu kursi. Jawaban dia belum, tapi singkat cerita habis itu dia ngumpulin lembar jawaban duluan. Nah itu mungkin secara pribadi betul dia memang cerdas, pintar dan lain-lain, tapi ketika saya lihat, mohon maaf dengan hormat, sekarang kehidupan orang-orang yang seperti itu tidak lebih baik daripada yang lain yang gimana caranya dulu itu yang bahasanya apa ya, kalau dulu itu gaul lah, orang-orang gaul, malah sekarang lebih kehidupannya saya lihat mereka lebih bisa menerima kondisi dunia saat ini karena mereka mungkin menyesuaikan gitu ya. Itulah memang intinya dari pendidikan kan sebenarnya kan pembangunan karakter menurut saya sih. Jadi kalau kita melihat dulu leluhur kita 28 Oktober 1928 memang itu untuk perjuangan. Sekarang kita mempertahankan kemerdekaan kan sudah berlalu. Nah menurut Mas Tio, pandangan Mas Tio nih, lapangan pekerjaan kan di kita itu suka menjadi isu angka pengangguran, sulit memperoleh lapangan pekerjaan gitu kan. Ya karena memang selain ada angkatan kerja yang baru di Tangerang juga ada data tambahan, yaitu orang-orang yang datang ke Tangerang kan. Betul. Orang datang ke Tangerang, datang tanpa pekerjaan. Kadang-kadang ada yang datang tanpa ijazah. Iya. Ketika mereka kena survei, sensus dan lain-lain, itu kan dianggap sebagai pengangguran yang ada di Tangerang kan begitu. Iya. Itu gimana menurut Mas Tio pandangannya? Kalau pengangguran sebenarnya saya juga bertanya-tanya sih Pak, pengangguran itu apakah tidak bekerja di kantor atau murni dia benar-benar nggak bekerja gitu. Iya. Tapi bagi saya rasanya kalau orang nggak bekerja itu nggak mungkin kan kita, karena kita setiap hari butuh uang pasti kan. Iya. Makanya data yang saya jadi pertanyaan di data sensus ini, pengangguran ini banyak apa enggak sih? Dilihatnya dari orang nggak kerja di kantor atau dibilang dikit dari KTP, gara-gara nama KTP-nya karyawan swasta. Iya. Jadi sebenarnya bagi saya masih sedikit atau buruh gitu kan. Iya kan? Dari data KTP pekerjaan buruh. Iya. Padahal dia kerjanya ya di rumah. Ya atau di KTP ibu rumah tangga, padahal jualan online. Iya kan gitu. Maksud saya. Itu. Iya betul. Jadi memang ya data itu selalu menjadi PR ya di kita. Memang kalau kita bicara pengangguran ya itu tadi mungkin secara di Wikipedia ya ada orang yang tidak memiliki pekerjaan mungkin atau tidak punya penghasilan. Tapi kan sejauh mana negara mampu mendeteksi sektor non formal? Ya, itu Tapi dia. kita juga sekarang banyak nih kayak mohon maaf dengan hormat teman-teman kita pernah ngobrol salah satu lah Gojek aja kan luar biasa tuh Gojek. Ya. Kalau dia Pendapatan, memang sehari bisa 6-8 jam dan terus konsisten dan dia tahu trik dan strateginya, penghasilan mereka per bulan kan bisa UMR. malah di atas kan. Betul. Malah di atas UMR. Belum lagi mohon maaf dengan hormat ya tukang kita di budaya kita tukang pijit rumahan yang dipanggil ke rumah-rumah tuh. Tukang pijit sekali pijit sejam 2 jam misalkan 200.000 atau 100.000. Mereka sehari bisa pijit 5 orang aja kan. Udah minimal 500.000 per hari. Kalau dikali sebulan kan berapa banyak uang yang bisa dikumpulkan sebenarnya. Makanya kalau saya sih lebih berpikir harusnya pemerintah kalau melihat suatu negara jangan melihat angka pengangguran, karena harusnya kalau
yang diukur itu harusnya tingkat perekonomian sama inflasi. Kalau menurut saya kan inflasi itu kan kenaikan barang yang terjadi secara terus menerus. Biasanya 3 bulan. Secara continue tuh 3 bulan naik harga barang, berarti kalau ada kenaikan harga barang berarti kan ada 2 kemungkinan. Barang yang nggak ada atau langka, atau barangnya ada tapi tidak ada pembeli. Iya kan? Otomatis kan dia harganya kan tidak stabil. Menurut saya selama inflasi bagus, selama perekonomian kita masih standar nasional, ya harusnya itu isu yang tadi harusnya tidak mengkebiri angka-angka yang, karena ada kaitan. Kalau orang nganggur, orang nggak kerja, pasar juga sepi kan? Iya kan? Orang nggak mungkin kalau punya penghasilan tidak ke pasar pasti, walaupun sekarang ada online, ada apa segala macam, tapi kan itu tadi, kalau online juga sepi udah pasti ada inflasi lah kayak gitu kan. Makanya kalau kita lihat di film-film kerajaan atau film-film kolosal zaman dulu, setiap kerajaan nggak jauh dari pasar. Karena itu memang cara sebuah raja untuk melihat kondisi rakyatnya saat itu. Kalau rakyatnya masih ramai di pasar, berarti secara ekonomi baik-baik saja. Jadi ya itulah memang kita PR ya, karena ada kelompok yang selalu ingin menciptakan suasana itu seolah-olah tidak baik-baik saja gitu. Karena memang karakter manusia lah, karakter manusia yang memang tidak pernah merasa puas. Nah, terkait tadi pekerjaan udah terus, menurut Mas Tio, sekarang ini suka ada istilah, mohon maaf dengan hormat, generasi sekarang ini yang fresh graduate, sekarang kita suka banyak keluhan, katanya banyak mereka itu yang nggak tahan di dunia pekerjaan. Maksudnya ketika magang aja nggak tahan, terus dapat pekerjaan baru sebulan 2 bulan dapat gaji, terus resign atau ada yang diberhentikan oleh perusahaannya karena memang ada hal-hal yang nggak sesuai dengan standar perusahaan. Nah, menurut Mas Tio sebagai generasi milenial, gimana melihatnya kondisi itu? Karena kan sekarang udah Gen Z kali ya yang punya lapangan pekerjaan. Nah, menurut Mas Tio itu gimana kira-kira? Ini fenomena yang menarik sih terkait Gen Z, dan tidak bisa mengeneralisir semuanya. Mungkin Gen Z udah ada yang masih survive dengan keadaannya, dan ada juga yang mungkin masuk ke kelompok manja gitu. Dan yang jadi concernnya itu adalah mereka menstigma bahwasannya dirinya mental health. Itu yang sedang digaung-gaungkan, mental kita supaya bagus, jangan sampai sakit bla bla bla. Tapi yang saya sadari bahwasannya kok Gen Z terlalu bos dia bilang saya sakit mental kalau tertekan. Padahal ya kalau mereka bisa menerima tekanan tersebut, ya sudah. Kalau bahasa agamanya ikhlas aja, tinggal jalanin gitu. Tapi kan mereka bilangin, enggak, saya OPD, saya bipolar, saya ini. Jadi seolah-olah saya introvert, saya nggak bisa kerja bareng-bareng gitu kan. Jadi seolah dia membatasi dirinya dia untuk hal yang baik, padahal dia bisa sebenarnya. Jadi mohon maaf dengan hormat, mungkin ya kita tidak mengeneralisir, tapi ada kasus seperti itu. Jadi banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Mungkin ketika di rumahnya dia dimanjakan, atau di kampus juga tidak pernah diberikan tugas yang berat dan tidak ada target waktu dan lain-lain. Karena sistem pendidikan saat ini ketika di dunia kerja, bos-bosnya kan generasi lama. Iya kan, bos-bosnya tetap generasi lama yang memang membutuhkan kerja keras dan lain-lain kan. Itu yang mereka lupa bahwa bos-bos mereka itu saat ini bukannya Gen Z, ya kan, tapi ya memang masih generasi baby boomers dan lain-lain kan. Harusnya kita sebagai anak buah, hal yang paling bisa kita lakukan di pertama kali menurut saya adaptasi harusnya. Adaptasi, apalagi kita kan sedang membutuhkan tempat untuk mengembangkan diri, ya bukan hanya di dunia pendidikan kan, tapi juga di dunia kerja. Itulah. Mereka lupa kalau bos itu atau atasan tuh nggak mikirin satu doang. Mikirannya banyak, cara ngegaji, cara ngembangin bisnis, cara mensejahterakan karyawan. Cuma kadang mereka mikirnya
TikTok kan gini Iya. itu Jadi kan garis lurusnya seolah manja, iya ya kan gitu ya. Nggak ada akhirnya banyak yang sekarang itu orang membuka lapangan pekerjaan itu bukan lagi mencari umur 24 sampai 30, banyaknya usia 35 ke atas. Karena memang karakternya yang memang ya ini tantangan lah buat Kelapa Dua People yang Gen Z, buktikan bahwa Gen Z itu bukan generasi manja ya. betul. Kita memang anggaplah sekarang sudah digitalisasi, sudah online apa segala macam semua sudah hebat, tapi sejauh mana kita yakin teknologi ini tidak shutdown? Iya. Kita bayangkan tuh, kalau tiba-tiba nih teknologi shutdown, internet shutdown, semua mati lah nggak ada internet. Iya. Mampu nggak kita bertahan? Nah itu. Iya, itu kan kita harus berpikir sampai ke arah sana ya. Jadi kalau saya pikir ya di momen Sumpah Pemuda, marilah kita bercermin ya Mas Tio ya. Kita bercermin, cermin itu di kamar ada, di kamar mandi ada, di kantor ada, di mobil ada cermin. Silakan kita bercermin, sesungguhnya diri kita itu saat ini sudah sampai di tahap yang mana ya, gitu ya. Karena bagaimanapun generasi muda saat ini adalah pemimpin di masa depan ya kan. Kita lihat tuh kan udah hebat-hebat tuh sekarang jadi menteri aja banyak anak muda ya, jadi menteri, wakil menteri, terus juga staff, terus apa namanya influencer segala macam, banyak anak-anak muda, tapi bukan anak-anak muda yang manja. Apalagi sekarang, nah menurut Mas Tio nih terakhir deh, kalau zaman dulu mungkin kita di Jabodetabek masih ada istilah generasi pewaris perintis. Iya kan? Nah kayaknya sekarang udah habis deh generasi pewaris. Kayaknya iya, karena semua udah dijual pada saat generasi baby boomers dulu membesarkan anaknya gitu ya. Kalau generasi Gen Z ini memang sebagian besar perintis ya kayaknya. Kalau kita berbicara dalam hal aset ya, mungkin kalau orang tuanya pengusaha mungkin dia bisa jadi generasi pewaris, tapi kalau Mas Tio ini kondisi plus minusnya, plus minus baik buruknya antara generasi perintis dan generasi pewaris. Menurut Mas Tio gimana tuh? Kalau pewaris menurut saya itu sebuah privilege yang menguntungkan ya Pak. Iya. Tapi jangan merendahkan diri bahwasanya perintis tidak bisa bersaing dan gitu. Ya walaupun kita pasti butuh privilege. Iya. Saya nggak munafik lah, Iya. ya kan tidak mungkin Bill Gates menjadi seorang orang kaya di dunia kalau nggak ada privilege. Ya kan begitu. Tapi banyak juga kok pengusaha-pengusaha di Indonesia maupun di luar negeri yang dari perintis menjadi walaupun tidak terkaya nomor satu, tapi punya usaha besar. Jadi sebenarnya pewaris perintis itu buat saya menggunakan kata-kata di agama, setiap orang punya ujian masing-masing. Iya. Gitu. Jadi kita jangan iri lah terhadap orang-orang yang punya warisan atau punya perusahaan dari orang tua bla bla bla. Sedangkan kita perintis nggak punya apa-apa, dan kita punya mulut. Iya. Itu Iya. punya mulut, saya punya akal buat modal dari Allah lah saya gitu. Iya sih, itu kan bukan permintaan kita. Iya. Ketika kita jadi pewaris atau jadi perintis itu kan sebuah qadarullah ya. Karena jalannya nih, kalau kamu pewaris jalannya begini, kalau kita perintis jalannya seperti ini. Iya. Dan semuanya punya ujian dan tantangan masing-masing. Bukan berarti pewaris tidak ada ujian, tidak ada tantangan, pasti ada juga kan, gitu kan. Apalagi ya itu bagi teman-teman yang memang Kelapa Dua People kebetulan ya masuk dalam kategori pewaris, itu sebuah keberkahan tersendiri. Ya buktikan saja, jangan kecewakan orang tua yang mewariskan kita, baik mewariskan harta, benda, ilmu dan lain-lain, jangan kecewakan, terus tingkatkan juga, karena kita tidak pernah tahu apakah kita mampu memberikan warisan ke anak kita. Ketika kita dapat waris dari orang tua, kita bisa nggak mewarisi ke anak kita, itu kan tantangan tersendiri. Dan bagi perintis juga sekarang dunia itu semakin sempit, mentor guru juga tidak selamanya ada di kelas. Tapi sekarang di tangan kita juga banyak sumber ilmu ya, terutama di handphone.
ingin bergerak di bidang apapun, kalau ingin memulai silakan memulai, tapi jangan lupa bahwa setiap langkah pasti ada ujiannya. Kita pun ke dunia nggak langsung lari kan. Iya. Dari yang tidak berdaya tanpa baju malah kan. Iya. Kita merengek, menangis untuk mendapatkan susu. Habis itu kita belajar tungkurap, merangkak, belajar berdiri, belajar jalan, baru bisa lari. Itu juga mungkin proses kita ketika berkehidupan. Dan jangan pernah, kalau kita gagal, kita menghadapi tantangan, jangan pernah menyalahkan orang lain mungkin ya. Lebih baik kita introspeksi, kita mulai lagi menjadi individu yang lebih kuat. Jadi ibarat kita ujian itu, kita posisikan diri kita itu seperti per lah. Jadi kalau per itu kan makin ditekan, nanti dilepas tekanannya mental terbang malah kan. Tapi kalau kita seperti kerupuk ditekan hancur. Nah inilah. Jadi marilah kita semangat terus, para pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kelapa II diberkahi dengan demografi yang banyak, dan juga daerah kita cenderung sudah terkoneksi, baik secara digital maupun secara non digital, terkoneksi jalanan apa semua sudah nyambung, dan juga jalan ke gang-gang juga sekarang sudah layak untuk dilalui ya. Ini marilah kita beraktivitas sebagaimana mestinya untuk mengejar cita-cita kita semua. Amin. Amin. Iya. Mungkin itu saja ya. Iya, Pak. Ya, Mas Tio, makasih nih waktunya. Banyak. Kelapa II People, semoga kita dapat bertemu lagi. Saya aturkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.